mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kamaludin Saleh, staf kerjasama luar negeri Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya buka sesi interview. Silakan. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak atas waktunya dan kesempatannya saya bisa mewawancarai Bapak. Jadi saya sedang penelitian tentang kerjasama siswa Provinsi Jawa Barat Shizuoka dalam membangun pendidikan dan SDM di Jawa Barat. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana sih Pak prosedur dalam kerjasama Shizuoka dan Jawa Barat ini tuh? Prosedurnya bagaimana? Sebelumnya Jasmine ya, sorry. Yep, udah tahu dasar-dasar kerjasama itu Permendagri nomor berapanya? Belum sih Bang. Belum. Ya. Ya udah. Sedikit saya jelaskan. Jadi dasar dari kerjasama itu kami mengikuti peraturan pusat yaitu Permendagri nomor 25 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah di luar negeri. Nanti koreksi kalau saya ada salah dikit. Adapun prosedurnya kami kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu prakarsa, penjajakan awal, sama penandatanganan naskah kerjasama. Di dalam proses prakarsa sendiri itu kedua pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan sekaligus potensi daerah masing-masing. Untuk potensi sendiri, Jawa Barat memiliki banyak industri kreatif, tenaga kerja, pertanian, dan pariwisata. Sedangkan dalam hal kebutuhan, Jawa Barat itu memerlukan teknologi kurang lebih seperti pengolahan limbah, pelatihan vokasi, dan lain-lain. Selain itu juga dilakukan kajian oleh Bapeda, Badan apa tuh Bapeda? Tahu nggak? Pengelolaan daerah. Apa ya? Pendapatan ya? Bukan. Bapeda tuh apa? Hayo, jadi lupa. Sama Bapeda ya, ada kajiannya juga. Lalu tahap kedua itu ada penjajakan awal. Di tahapan itu Pemprov Jabar membuat pernyataan kehendak kerjasama yang ditujukan kepada kementerian terkait nih, mau kerjasama apa aja nih, diinformasikan ke menteri terkait. Setelah itu dilaksanakan penyusunan rencana kerjasama. Sama itu juga ditujukan ke kementerian terkait untuk kemudian mendapatkan persetujuan oleh DPRD Jawa Barat. Seperti itu. Setelah itu dilaksanakan penyusunan rancangan naskah kerjasama dan juga dilakukan pembahasan terkait naskah tersebut, atau kita biasa panggilnya itu antar kementerian untuk mendapatkan persetujuan dari menteri terkait. Nah, tahap terakhir itu ada penandatanganan naskah kerjasama. Kalau dari sini timelinenya itu pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan komunikasi secara formal dengan mengunjungi pemerintah prefektur Shizuoka pada kurang lebih tahun 2016 ya. Usulan rencana kerjasamanya sendiri itu ada perdagangan unagi atau sidat, dan usulan pengiriman tenaga kerja asal Jawa Barat juga. Nah, untuk LOI-nya sendiri, letter of intent-nya sendiri dilaksanakan pada 9 November 2016 oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan dan Bapak Heita Kawakatsu, betul. Lalu setahun setelahnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding pada tanggal 2 November 2017 dengan bidang yang dikerjasamakan ada 2, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi. Seperti itu. Mangga lanjut. Udah Pak, udah. Ya. Tadi kan Bapak bilang ada naskah perjanjiannya Pak. Iya, betul. Kalau boleh tahu apa isi kesepakatan atau perjanjian kerjasama siswa provinsi ini Pak?
seperti sudah saya sebutkan sebelumnya ya, untuk kesepakatan atau perjanjian kerjasamanya itu ada 2 bidang, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi gitu. Nanti di dalam 2 bidang itu akan dipecah-pecah lagi menjadi work plan atau rencana aksi. Di rencana aksinya sendiri terdapat beberapa kegiatan yang menopang kerjasama tersebut. Kalau misalkan dokumen atau isinya tuh gak bisa diakses ya Pak? Gak bisa kita akses. Untuk work plan sama MOU bisa sebetulnya. Bisa ya? Bisa. Ya soalnya dospem aku tuh nyuruh buat diperlukan masuk juga, ya, kan? masukin isi kesepakatan dan work plan. Oke, boleh nanti di ini aja. Siap. Ya, Pak. Saya kan kebetulan meneliti tentang dalam membangun pendidikan dan SDM di Jawa Barat ya Pak. Nah, apa saja bentuk program yang telah dijalankan sejak 2017 tadi yang MOU hingga saat ini dalam rangka kerjasama tersebut, terutama dalam bidang pendidikan ya Pak? Oke, untuk implementasi kerjasamanya sendiri itu udah ada beberapa ya, dan salah satu kerjasama yang paling aktif itu antara Jawa Barat dengan pemerintah daerah di luar negeri. Dengan Shizuoka itu salah satunya yang paling aktif. Lalu untuk kerjasama yang terkait dengan bidang pendidikan itu ada kerjasama university to university antara Unpad dan Shizuoka University. Itu dilaksanakan pada periode pertama kerjasama. Oh iya, sebelumnya kerjasama ini tuh udah masuk ke periode kedua ya 2022 kan yang betul. Lalu ada kegiatan tahunan yang sebelumnya itu sudah dilaksanakan 2 kali kalau tidak salah, namanya itu Sakura Science Program. Sakura Science Program itu berupa lebih ke pengiriman siswa SMA di Jawa Barat itu ke Jepang untuk belajar mengenai teknologi terkait longevity atau apalah kurang lebih seperti itu ya, umur panjang kurang lebih. Karena di sana memang terkenal dengan umur orang-orang yang panjang kan, kurang lebih ada teknologi seperti itu. Di institusi pendidikan di Jepang seperti Japan Institution of Science and Technology. Terutama itu karena JIST itu adalah institusi pendidikan yang memberikan subsidi untuk kegiatan tersebut. Lalu yang terbaru itu di bulan Maret tahun 2024 ada kegiatan sebentar saya cek dulu. Hamanako Flower Expo. Jadi di sana itu kegiatannya berupa sebentar. Anak-anak ini usia SMP dan SMA itu kumpul untuk belajar mengenai SDG. Tahu kan SDG? Berkelanjutan. Iya betul, SDG itu. Di sana itu kemarin itu kami melaksanakannya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk pesertanya sendiri ada sekitar 15 kurang lebih, dan itu pelajar dari SMA terpilih di Jawa Barat. Nanti datanya saya update kembali ya. Itu tuh kalau program tuh outputnya apa Pak sama Shizukanya? Kayak tujuannya untuk untuk Shizukanya ya? Ya dalam kerjasama itu program ini tuh tujuannya buat apa? Sebetulnya gimana ya, kalau yang Hamanako Flower Expo ini di offernya itu bukan sama pemerintah prefektur Shizukanya, tapi sama pihak ketiga namanya itu Sozon. Ya.
Sozon itu tuh bagian dari Shizuka juga atau? Sozon itu lebih ke apa ya? Yang jelas bukan bagian dari pemerintah, bukan bagian dari pemerintah provinsi Shizuoka tuh. Cuman mereka itu offer mau nggak anak-anak di Jawa Barat mengikuti program kegiatan Hamanako Flower Expo gitu, dan kemarin kita ambil gitu. Terus aku sempat baca-baca juga kan Pak tentang website dan berita-berita tuh ada yang menyatakan bahwa dalam kerjasama ini tuh ada studi banding atau benchmarking kurikulum yang dilakukan Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan Jawa Barat tuh ke Shizuoka buat meneliti bagaimana kurikulum di sana dan mencoba mengadaptasi di Jawa Barat. Itu tuh bener atau kurikulum ya? Ya, tentang benchmarking gitu. Tahun berapa kalau boleh tahu? Aku kurang tahu tahun berapanya sih, cuman katanya itu tuh kayak berkelanjutan gitu, kayak gitu. Okay. Bener nggak ya? Kemungkinan itu masuknya yang ini ya, yang apa? Shizuoka Sakura Science Program kayaknya ya. Soalnya tuh udah banyak yang tahu juga kan, udah 2 batch kalau nggak salah. Yang pertama itu 12 orang, yang terakhir itu 10 orang kurang lebih ya. Soalnya saya handle tuh yang batch kedua pada tahun 2022 bulan November. Bulan SMA Desember. mana? SMA-nya itu dari berbagai SMA di Jawa Barat, khususnya di Bandung sih terutama ya, yang dekat-dekat gitu. Dan kami punya kriteria untuk menseleksi siswa-siswa yang ikut. Berarti dalam 10 orang itu tuh beberapa, jadi beberapa orang dari sekolah yang berbeda gitu. Betul, Sekolah. Enggak satu sekolah aja. Ya. Berarti paling bentuk program yang diimplementasikan dalam bidang pendidikan tuh cuman pertukaran pelajar. Ya. Sakura Science Program sama yang paling University to University. Kalau itu tuh masih ada nggak Pak sampai sekarang? Kalau yang University to University itu saya sempat tanya juga ke PIC sebelumnya. Kami itu hanya memfasilitasinya saja. Jadi untuk implementasi selanjutnya itu ada di Unpad sama Shizuoka University-nya. Berarti masing-masing instansi itu mah nggak dalam kerjasama sister. Tapi itu bagian dari kerjasama sister province sebetulnya, cuman masuknya untuk, untuk kelanjutan seperti apa kami belum update lagi gitu. Baik. Terus terakhir Pak, saya dengar yang terbaru tuh ada penandatanganan itu tentang beasiswa Aiwa Holdings. Ya betul. Yang itu tuh bagaimana Pak? Nah ya itu bisa masuk juga ya ke bidang pendidikan itu. Itu diawali di tahun 2022 pada saat setelah selesai penandatanganan periode kedua kan, Shizuoka itu offer dari salah satu perusahaan konstruksi atau real estate ya, kalau real estate di Shizuoka sana mereka itu mau offer subsidi untuk 1 orang mahasiswa dari Jawa Barat untuk mengikuti untuk studi S2 dengan program studi Department Engineering. Dulu sih sebutannya cuman arsitektur doang gitu, tapi setelah sini mengkerucut dan dinyatakan bahwa jurusan yang akan dimasuki itu adalah Department of Engineering. Seperti itu. Selanjutnya Pak, dari implementasi tersebut, tantangan apa saja sih Pak dalam pengimplementasian itu program? Iya, siap. Kalau tantangan dari kerjasama itu ada beberapa ya, kurang lebih perbedaan tahun penganggaran
Kalau di Indonesia tuh kami tahun penganggarannya itu bulan Januari kan, berakhir di bulan Desember. Sedangkan di Jepang itu tahun penganggarannya itu bulan April dimulainya tuh, berakhir di bulan Maret. Sehingga apabila Jawa Barat menyusun suatu program di tahun 2025, ada kemungkinan Shizuoka itu masih di tahun penganggaran 2024. Itu ada gap berapa bulan, 3 bulan kurang lebih. Seperti itu. Sehingga ada jeda waktulah gitu yang menyulitkan untuk menetapkan waktu pelaksanaan implementasi kegiatan kerjasamanya. Lalu selain itu butuh koordinasi juga untuk kejelasan rencana sejak dini untuk masuk dalam perencanaan tahunan masing-masing pihak. Ya karena adanya perbedaan waktu penyusunan rencana dan pengesahan anggaran. Paling kalau solusinya itu kami membuat rencana kerja 2 tahunan kurang lebih, tapi biasanya setelah yang kemarin tuh sebelum penandatanganan yang kedua itu si work plan-nya itu udah diproyeksi nih 5 tahun ke depan kita mau ngapain aja gitu di work plan-nya itu, seperti itu. Jadi kalaupun ada update ya menyusul itu di work plan-nya, akan ditambahkan lagi. Dan tenggat waktunya juga biasanya menyepakati tenggat waktu koordinasi tetap. Jadi setiap tahun itu akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi, biasanya di pertengahan tahun. Dan yang tahun ini kebetulan belum dilaksanakan dan mungkin akan dilaksanakan di bulan Agustus. Kurang lebih seperti itu. Ya. Tadi kan Bapak itu tantangan dalam mengimplementasikan program tersebut. Kalau misalkan tantangan dalam kerjasama sistem provinsinya sendiri ada nggak Pak? Jadi dengan general gitu. Oke, sejauh ini kami belum belum menemukan tantangan yang sangat signifikan ya, kecuali terhadap yaitu penganggaran dan perbedaan tahun perencanaan itu gitu. Nah, selanjutnya setelah implementasi tantangan, apa hasil atau dampak yang paling signifikan sih Pak dari kerjasama ini terhadap pendidikan dan SDM di Jawa Barat sendiri? Oke. Tadi saya coba untuk deep dive gitu ya ke ke bagian dari dinas pendidikan. Siswa-siswa itu jadi semangat untuk belajar bahasa Jepang setelah mengikuti beberapa kegiatan seperti mungkin teman-teman yang ikut Sakura Science Program itu bercerita kepada temannya yang lain gitu, kalau di Jepang tuh kayak gini, wah seru ya ternyata di Jepang, kuliah di Jepang itu asik gitu. Nah mereka itu jadi semangat untuk belajar, terutama belajar bahasa Jepang. Karena dengan beberapa implementasi kerjasama ini pendapat siswa-siswa tuh mengenai Jepang tuh jadi terbuka gitu ya. Banyak kesempatan untuk kuliah di sana, beasiswa banyak, maupun yang bekerja juga banyak gitu kan. Ya siswa tuh aku kayaknya nanti setelah kuliah setelah selesai studi mau langsung kerja di Jepang gitu. Kurang lebih seperti itu dampaknya. Jadi lebih termotivasi lah untuk melanjutkan studi gitu. Studi dan bekerja. Oke. Terus paling apakah ada rencana untuk melanjutkan atau mengembangkan kerjasama ini kayak kedepannya gimana Pak? Oke. Pada bulan Februari tahun ini tuh ada kunjungan lah, lebih tepatnya kunjungan delegasi pemerintah prefektur Shizuoka ke Jawa Barat, ke Bandung untuk melaksanakan program Shizuoka Job Fair, yang mana itu program tahunan kami gitu antara Jawa Barat dan Shizuoka. Nah selain itu ada delegasi dari kalau kita itu semacam dinas pendidikannya gitu ya,
Dinas Pendidikan Prefektur Shizuoka berkunjung ke beberapa sekolah di Jawa Barat, khususnya di Bandung. Waktu itu berkunjung ke SMA 8 dan Bandung Independent School. Oh iya. Ya. Nah, dalam kunjungan tersebut Bapak Shigehiro itu berencana untuk melaksanakan kerjasama dengan Bandung Independent School untuk melaksanakan student exchange dengan Fujinokuni International High School itu. Selain itu juga akan dilaksanakan transfer knowledge karena untuk status International Baccalaureate sendiri itu Bandung Independent School lebih duluan daripada Fujinokuni International High School. Ya. Apalagi ya? Mangga, take time. Paling udah sih Pak itu. Udah? Iya. Oke. Enggak. Aku sebelumnya boleh tahu gak Bapak di instansi apa? Di kerjasama, kalau ininya sih Biro Pemerintahan Otonomi Daerah, bagian kerjasama. Luar negeri. Kalau spesifiknya sendiri kerjasama luar negeri. Okay. Jadi kan kerjasama tuh ada 3 ya, kerjasama dalam negeri, kerjasama dengan pihak ketiga, sama kerjasama luar negeri. Oh baik. Iya. Ya, makasih banyak ya Pak ya. Iya sama-sama. Ya. Paling cukup dari aku. Saja. Ya. Siap. Oh, gitu. Pertanyaannya. Maaf Pak sebenarnya kalau yang tentang work plan itu paling Bapak bisa kirim ke WA. Boleh. Nanti di-share juga ya. Kalau nggak keberatan Pak. Siap. Ini Pak buat cemilan. Gak apa-apa, padahal gak usah bawa. Aduh. Buat cemilan Pak. Soalnya dospem aku tuh emang harus mewajibkan ada isi kesepakatan dan perjanjian itu selalu apa seperti aja. itu, Iya. betul. Sedangkan aku kan nggak bisa akses di internet yang tentang itu, jadi kan itu dokumen kan, pemerintah gitu. Tapi kalau udah bersurat lewat Bakes Bangpol itu udah boleh bisa. Baik. Paling saya tunggu dokumen-dokumennya Pak ya. Iya, semangat ya. Iya, makasih banyak ya Bapak. Selamat siang Pak. Iya. Pamit tuh. Boleh dokumenter Pak? Oh, boleh. Iya ya, perlu dokumenter. Aku minta dokumen ya. Jangan Bapak deh, kayaknya nggak beda jauh juga. Emang iya.